Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Puspita Pujiana dengan nomor induk mahasiswa 19060354, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Penerapan Model Problem Based Learning untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Pembelajaran IPS Kelas 4 Sekolah Dasar. Latar belakang dalam kondisi ideal, pemahaman konsep merupakan salah satu kemampuan yang harus dikuasai oleh peserta didik. Pemahaman juga bisa mempengaruhi hasil belajar. Peserta didik dengan hasil belajar yang baik belum tentu paham dengan konsep yang diajarkan. Jika siswa memahami konsep yang diajarkan dan bahkan menguasai konsep tersebut, maka sudah pasti baik juga hasil belajarnya. Yang kedua, ada kondisi sekarang. Rendahnya hasil belajar peserta didik tidak terlepas dari kurangnya keterbatasan peserta didik selama proses pembelajaran. Dengan seiringnya menggunakan metode ceramah, hal ini menjadikan menurunnya pemahaman konsep belajar pada siswa dan prestasi siswa sehingga menjadikan prestasi hasil belajar peserta didik belum memenuhi nilai KKM. Adapun solusinya yaitu menggunakan model problem based learning. Adapun rumusan masalah yang pertama, apakah peningkatan kemampuan pemahaman konsep siswa yang menggunakan model pembelajaran problem based learning lebih baik daripada yang menggunakan model pembelajaran project based learning? Yang kedua, bagaimana kesulitan siswa dalam meningkatkan pemahaman konsep? Yang ketiga, bagaimana kesulitan guru dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep dalam menggunakan model problem based learning? Adapun tujuannya, yang pertama, peningkatan kemampuan pemahaman konsep siswa menggunakan model pembelajaran problem based learning. Yang kedua, kesulitan siswa dalam meningkatkan pemahaman konsep. Yang ketiga, kesulitan guru dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep dengan menggunakan model problem based learning. Kajian teori yang pertama ada pemahaman konsep. Pemahaman konsep merupakan tingkat kemampuan yang menerapkan siswa mampu menguasai atau memahami makna atau konsep, situasi, dan fakta, serta dapat menjelaskan dengan menggunakan kata-kata sendiri sesuai dengan pengetahuan tanpa mengubah makna. Yang kedua, ada model problem based learning. Model problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah adalah model pembelajaran yang menggunakan penyelesaian masalah umum yang lazim terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ada pembelajaran IPS. IPS merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mengkaitkan dengan lingkungan sosial, cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia sebagai anggota masyarakat. Tingkah laku manusia dalam masyarakat memiliki berbagai aspek, seperti aspek ekonomi, aspek mental, aspek budaya, dan aspek hubungan sosial. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode mixed method. Adapun desain yang digunakan adalah sequential explanatory design. Penelitian ini menggunakan kelas eksperimen dan kelas kontrol. Penelitian kualitatif menggunakan metode eksperimen dan kontrol. Desain grup untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol. Subjek dan lokasi. Subjek dilakukan dalam penilaian ini adalah siswa kelas 4 sekolah dasar yang berjumlah 22 orang. Lokasinya, lokasi penelitian ini di SDN Harapan Mulia, Desa Karyawangi, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Instrumen penelitian menggunakan pertama instrumen tes, yaitu soal evaluasi. Yang kedua instrumen non-tes, yaitu angket respon siswa, wawancara guru, dan wawancara siswa. Dari hasil penelitian, peningkatan pemahaman konsep pada siswa kelas 4 menggunakan model problem based learning berdasarkan tabel di bawah ini menunjukkan bahwa hasil uji normalitas dari pretest dan posttest pada kelas kontrol yang telah diberikan pada siswa kelas 4 untuk variabel kemampuan pemahaman konsep IPS, siswa dengan hasil skor pretest 0,037 dan 0,05 dan hasil skor posttest 0,257
kurang dari lebih dari 0,05. Berdasarkan pengujian tes normalitas data metode Shapiro-Wilks, dapat disimpulkan data di atas berdistribusi normal. Pretest dan posttest kelas eksperimen. Peningkatan pemahaman konsep pada siswa kelas 4 menggunakan model problem based learning berdasarkan tabel di bawah menunjukkan hasil normalitas dari pretest dan posttest pada kelas kontrol yang telah diberikan pada siswa kelas 4 untuk variabel kemampuan pemahaman konsep IPS. Siswa dengan hasil skor pretest 0,180 kurang dari 0,05 dan hasil skor posttest 0,032 kurang dari 0,05. Berdasarkan pengujian tes normalitas data metode Shapiro-Wilks, dapat disimpulkan data di atas berdistribusi normal. Adapun uji beda dari kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nilai yang diperoleh antara kelas kontrol dan kelas eksperimen tidak jauh berbeda, sehingga bisa disimpulkan bahwa kondisi awal siswa antara kedua kelompok ini dalam kondisi yang relatif sama, sehingga memenuhi syarat untuk melakukan eksperimen. Nilai yang diperoleh antara kelas kontrol dan kelas eksperimen tidak jauh berbeda sehingga bisa disimpulkan bahwa kondisi awal siswa antara kedua kelompok ini dalam kondisi yang relatif sama sehingga memenuhi syarat untuk melakukan eksperimen. Rata-rata dari kelompok eksperimen adalah 74,83 dan kelompok kontrol adalah 69,56. Adapun hasil endgain dari hasil pretest dan posttest kelas kontrol. Hasil dari pretest dan posttest pada kelas kontrol menunjukkan data yang tersaji dapat didapatkan oleh kelas kontrol pada hasil pretest menghasilkan nilai rata-rata sebesar 68,64 dan pada hasil posttest menunjukkan data nilai rata-rata sebesar 79,36 dan hasil nilai pretest dan posttest dapat dihasilkan nilai rata-rata endgain dengan nilai endgain sebesar 0,36. Endgain hasil pretest dan posttest kelas eksperimen. Hasil dari pretest dan posttest kelas eksperimen menunjukkan data yang tersaji. Dari data tersebut terlihat hasil rata-rata pada nilai pretest sebesar 56,82 dan setelah dilakukan posttest mengalami peningkatan yang lumayan besar, yaitu rata-rata posttest adalah sebesar 84,27. Dari data hasil pretest dan posttest dapat dihitung nilai endgain-nya dan menghasilkan nilai rata-rata endgain sebesar 0,65. Kesulitan siswa dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep. Pada hasil angket kuesioner setelah dilakukan penelitian dapat diperoleh dari hasil angket yang diberikan kepada 22 siswa kelas 4 sekolah dasar di SDN Harapan Mulia. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kesulitan siswa dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep pada pembelajaran IPS. Adapun hasil angket respon siswa rata-rata 88,8 dengan predikat sangat baik. Berdasarkan hasil angket respon siswa tersebut, siswa tentang penerapan model problem based learning untuk meningkatkan pemahaman konsep pembelajaran IPS kelas 4 sekolah dasar memperoleh nilai rata-rata 88,8%. Maka dari itu, respon siswa terhadap pemahaman konsep dapat dalam pembelajaran IPS dengan menggunakan model problem based learning termasuk ke dalam kriteria sangat baik untuk diterapkan. Kesulitan guru dalam menerapkan model problem based learning. Pada pertanyaan mengenai kesulitan dalam penerapan model problem based learning dapat disimpulkan dapat dihasilkan yaitu mendapatkan hasil bahwa guru tersebut
pernah menggunakan model problem based learning pada saat pelaksanaan pembelajaran IPS. Kemudian terdapat juga kesulitan yang dihadapi oleh guru pada siswa penerapan model pembelajaran project problem based learning. Ya, adalah pada model pembelajaran ini membutuhkan waktu yang lumayan lama, yang dimana siswa harus menemukan jawaban dari permasalahan yang diberikan oleh guru. Skripsi ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, terdapat peningkatan kemampuan pemahaman konsep dalam pembelajaran IPS dari kelas hasil pretest dan hasil posttest setelah diterapkan model pembelajaran problem based learning. Yang kedua, kesulitan siswa dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep, yaitu sebagai besar siswa mengalami kesulitan pada indikator pemahaman konsep dalam mengklasifikasikan, yang dimana siswa sulit dalam membedakan penggunaan ekonomi di tingkat daerah dan di tingkat sosial budaya. Yang ketiga, sosial budaya. Yang ketiga, kesulitan guru dalam menggunakan model problem based learning, yaitu dalam pembelajaran dengan menggunakan model tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama dalam pelaksanaannya. Sarannya yaitu dengan menerapkan model pembelajaran problem based learning dalam pembelajaran IPS terdapat peningkatan pada kemampuan pemahaman konsep yang cukup besar peningkatannya. Yang kedua, pada respon siswa dalam kemampuan pemahaman konsep meningkat setelah diterapkan model pembelajaran problem based learning. Yang ketiga, pada wawancara guru mengenai penerapan model pembelajaran project based learning meningkatkan kemampuan pemahaman konsep pada pembelajaran IPS memiliki pengaruh yang lumayan baik dan kesulitan yang harus dicari solusinya. Sekian presentasi skripsi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.